illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 57. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan Allah kekuatan iman. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kemampuan untuk bisa hadir di rumah duka dalam rangka menampakkan mukonan sabak hati dan rusuh sebagai tanda kita juga ikut berbelasungkawa atas musibah yang diderita oleh salah seorang warga kita. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini bisa menjadi sitawa sedikit bagi ahli bait dan insyaallah ini menjadi ibadah di sisi Allah. Amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa wasyana jamaah taziah rahimakumullah, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah, man azza musobban falahu mithlu ajr. Siapapun yang datang bertakziah ke rumah salah seorang yang ditimpa musibah, maka pahalanya sama besar dengan ketabahan yang dinampakkan oleh ahli bait. Amin. Insyaallah kedatangan kita bertakziah malam ini dan kesediaan dari ahli bait menerima kita, insyaallah pahalanya sama-sama besar di sisi Allah. Namun dalam masalah ini, ketika kita bertakziah, yang kita kaji sebenarnya tentang apa yang kita lakukan dalam menghadapi kematian kita. Karena bagi orang yang telah meninggal, jalan janji kepastiannya sudah ditemui. Tinggal bagaimana kita untuk menepati janji yang akan kita temui nanti. Makanya dalam masalah ini Rasulullah mengingatkan kepada kita semua. Kata Rasulullah, seseorang yang telah meninggal itu sama seperti orang yang tenggelam. Jadi orang-orang yang telah meninggal ketika dimasukkan ke dalam kubur itu, kata Rasulullah, sama seperti orang yang tenggelam. Maka orang yang tenggelam tadi akan berusaha mencari sebisa mungkin dan sekuat apapun untuk mendapati apa yang bisa dijadikan pegangan bagi orang yang tenggelam. Apapun akan diusahakan dan dilakukan menggapai apapun yang bisa digapai untuk bisa menyelamatkan dirinya yang tenggelam. Jadi orang yang meninggal tadi, kata Rasulullah, sama seperti itu. Maka ada hal-hal yang diharapkan oleh orang yang telah meninggal dari kita yang masih hidup. Dan harapan mereka dari kita yang masih hidup adalah harapan seperti seseorang yang tenggelam mendapatkan pegangan atau bantuan pertolongan yang akan bisa menyelamatkan mereka dari tenggelamnya. Maka yang bisa kita lakukan, kata Rasulullah, pertama mendoakannya. Dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal itu merupakan kewajiban bagi kita. Bahkan Rasulullah serta mewajibkan di dalam khutbah yang kedua. Khutbah apapun yang dilakukan oleh khatib, selalu di khutbah kedua itu ada rukun mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Jadi bagi kita yang masih hidup sampai hari ini, ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk kedua orang tua kita, maka doakanlah semua kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat yang telah wafat dengan lafaz doanya walijami'il muslimin wal muslimat
Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang diharapkan oleh orang yang telah meninggal dari kita adalah istighfar. Mengistighfarkan orang-orang yang telah meninggal. Dalam satu hadis qudsi dijelaskan oleh Rasulullah, ketika orang yang berada di kubur kemudian dihentikan azabnya oleh Allah, bahkan mereka yang sudah ditempatkan di Iliyin atau di tempat taman surganya Allah, tiba-tiba derajatnya ditinggikan oleh Allah dari yang lain. Kemudian yang ditinggikan derajat ini berkata kepada Allah, kenapa bisa seperti ini ya Allah? Mereka juga heran, yang tadinya sama setara dengan sahabat-sahabat mereka di taman surga, tiba-tiba diangkat dan ditinggikan derajatnya oleh Allah dibandingkan yang lain. Ketika mereka bertanya kepada Allah, dijawab oleh Allah, ini karena istighfar dari keluarga. Dari setiap istighfar yang kita baca, kata Rasulullah, satu istighfar itu satu dosa diampuni, satu pahala dicatatkan, satu derajat diangkat. Amin. Nah, kalau kita mengistighfarkan orang yang telah meninggal, yang tiga ini juga mereka dapatkan. Maka lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah untuk orang yang telah wafat itu adalah Allahumma ghafir lahu. Ini yang selalu kita baca di takbir ketiga sholat jenazah. Allahumma ghafir lahu itu artinya ya Allah ampunilah dosanya. Jadi kalau jenazahnya laki-laki yang kita baca Allahumma ghafir lahu, kalau jenazahnya perempuan kita baca Allahumma ghafir laha. Kalau kita mempunyai lebih banyak jumlah keluarga kita, ada dua orang tua kita, dua kakek nenek kita, dua mertua dan segala macam, maka hu kita ganti dengan hu. Jadi Allahumma firlahu. Jadi setiap kali kita mengistighfarkan diri kita sendiri dengan lafaz astaghfirullah atau Allahumma firli, maka setelah itu istighfarkanlah orang-orang yang telah meninggal, karena mereka butuh itu untuk menyelamatkan diri mereka ketika berada di kubur. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, yang bisa kita lakukan terhadap orang yang telah meninggal adalah memintakan maaf sebanyak mungkin. Memintakan maaf. Jadi kita yang masih hidup ini merupakan perpanjangan lidah dari orang-orang yang telah meninggal. Maka ketika kita bertemu dengan seseorang yang seseorang itu juga kenal dengan yang telah meninggal, maka kewajiban kita adalah menyampaikan kabar meninggalnya, kemudian memintakan maaf. Karena ini masalah maaf besar. Jangan sampai ada di antara kita ibu bapak yang saling tidak mau memaafkan. Ini hati-hati. Apalagi kita bersaudara, jangan sampai gara-gara saling memaafkan tidak mau kita jalankan, ini nanti bisa memutus silaturahim. Ini memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Tapi tugas kita adalah memintakan maaf kemudian memaafkan. Dan ditekankan oleh Rasulullah. Sebab kalau di antara kita bersalah sesama kita, kemudian kita minta ampun kepada Allah, itu jalannya nak pas. Kalau kita bersalah kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, maka diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita sesama kita bersalah, kemudian kita minta ampun kepada Allah, yang mau diampuni Allah apa? Hati-hati dalam masalah silaturahim, dalam masalah hubungan keluarga kita, dalam masalah kata maaf memaafkan. Karena memang berat memaafkan apapun, apalagi meminta maaf. Ini harus kita lakukan karena ini kewajiban. Sampaikan permohonan maaf terhadap orang-orang yang telah meninggal. Dan bagi orang yang telah menyampaikan permohonan maaf dari yang meninggal ke kita, jangan sampai tidak kita maafkan. Karena nanti masalah ini akan bersangkut sampai nanti ke akhirat. Karena kata Rasulullah, amalan manusia diangkat oleh malaikat dan diserahkan kepada Allah itu setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku mau, kata Rasulullah, setiap amalanku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Kecuali, kata Rasulullah, terhadap dua orang yang belum berbaikan.
atau dua orang yang belum bermaafan. Maka ketika amalannya diangkat oleh malaikat diserahkan kepada Allah, kata Allah tahan. Kemudian hari Kamisnya diangkat lagi oleh malaikat diserahkan kepada Allah, kata Allah tahan. Ditanya oleh malaikat, ya Allah sampai kapan amalan mereka ditahan? Sampai mereka kembali berbaikan. Selama kita belum berbaikan dan belum saling memaafkan, maka selama itu amalan kita ditahan. Ini bukan tidak diterima ibu bapak, tapi ditahan. Kapan diterima kembali oleh Allah? Kalau kita mau memaafkan dan mau berbaikan kembali. Jadi posisi amal kita sudah tidak bisa kita pastikan berada di mana ketika kita sesama kita belum saling memaafkan, atau sesama kita belum saling berbaikan ketika hubungan kita sesama kita rusak. Makanya Rasulullah sangat menekankan masalah silaturahim, sangat menekankan masalah maaf memaafkan. Makanya begitu masyarakat atau seseorang yang meninggal itu yang paling pertama menjadi kewajiban kita, kata Rasulullah, adalah memaafkan atau meminta maaf bagi orang-orang yang telah meninggal. Jadi kita yang masih hidup pun berkewajiban untuk memintakan maaf. Sampai segitu pentingnya sampai Rasulullah, kalaupun yang telah meninggal ini belum sempat meminta maaf kepada orang lain, maka kewajiban kita begitu bertemu dengan orang itu, sampaikan kabar meninggalnya, mintakan maaf. Sebegitu pentingnya Rasulullah sampai menjadikan hal ini kewajiban kita yang masih hidup untuk memaafkan dan meminta maaf bagi orang yang telah meninggal. Sampai kita belum berbaikan, selama itu amalan kita masih ditahan. Kira-kira kalau seandainya kita tidak bailoan sampai mati bagi kira-kira 5 posisi amal gitu, 5 posisi diri gitu. Kalaupun nanti di sidang di hadapan Allah ditanya Allah mamal, selama kau sholat gitu, ambo puasa, ambo zakat, ambo sedekah, ambo melakukan puasa sunnah segala macam, tapi tidak sampai ke tangan ambo gitu. Kamu kau tidak sampai, karena begitu waktu kita hidup semua amalan kita ditahan. Kenapa belum diterima oleh Allah? Karena belum berbaikan dan belum saling memaafkan. Jangan sampai kita rusak. Sampai-sampai iblis pun akan istirahat dari tugasnya ketika kita masih ada yang belum berbaikan itu. Kata iblis, ampun akan melarang kalian sholat, silakan. Tidak melarang kalian berbuat baik, silakan. Mau puasa sunnah, mau perbanyak sedekah, mau haji, umroh dan segala macam, silakan. Tapi kunci juga iblis, jangan sampai bailoan. Karena selama kita belum berbaikan, selama itu kita nanti akan bertemu dengan iblis di neraka jahanam. Kenapa? Karena amalan kita belum sampai kepada Allah. Karena masih ditahan dan masih tertahan. Sampai-sampai ancamannya ibu bapak, kata Rasulullah, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi begitu pentingnya masalah ini, sampai-sampai Rasulullah meletakkan ini menjadi kewajiban kita yang masih hidup untuk memaafkan orang yang telah meninggal dan bahkan memintakan maaf kepada orang lain untuk orang-orang yang telah meninggal. Ini kewajiban. Mendoakan kewajiban, mengistighfarkan orang yang meninggal kewajiban, memintakan maaf bagi orang yang meninggal ini kewajiban. Termasuk kata Rasulullah, membayarkan hutang dari orang yang telah meninggal itu adalah kewajiban kita yang masih hidup. Makanya begitu pentingnya masalah hutang piutang sampai Rasulullah mengancam begitu akan menyolatkan jenazah, begitu akan disolatkan, kemudian Rasulullah bertanya kepada jemaah yang akan ikut sholat jenazah, apakah jenazah si fulan ini masih punya hutang? Kata Rasulullah. Jawab oleh sahabat, masih Rasulullah. Kata Rasulullah, kau cari orang lain yang mau menyolatkan jenazah yang masih berhutang. Jenazah tidak akan menyolatkan jenazah yang masih dalam keadaan hutang.
Dan sahabat tadi menjawab, Rasulullah, saya tahu si fulan ini punya hutang dengan si A sekian banyak. Saya yang bertanggung jawab membayarkan semua hutang-hutangnya setelah jenazahnya diselenggarakan. Maka mendengar ada sahabat yang menjamin hutang dari almarhum, maka Rasulullah langsung menyolatkan jenazah dan menguburkannya. Apa intinya di sini, Ibu Bapak? Rasulullah sengaja mengancam tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, karena Rasulullah tidak mau begitu jenazah ini meninggal, disolatkan, kemudian dikuburkan, tapi dia masih membawa hutang. Sementara tidak ada yang menjadi penanggung jawab dari semua hutang-hutangnya. Maka sengaja diancam oleh Rasulullah supaya ada yang muncul menjadi penanggung jawab, sehingga begitu ada yang bertanggung jawab terhadap hutang jenazah, maka kewajiban membayar hutang itu berpindah dari jenazah kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Karena mungkin orang yang meninggal kamu menurut awak untuk membayar hutangnya dari itu. Kalau punya datang membayar hutang itu nanti hutang pasti yang dari itu. Makanya perpindahan kewajiban itu disyariatkan oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah mengancam supaya ada yang tampil menjadi penjamin hutang. Maka kita ahli bait dari semua orang yang meninggal akan menjadi penjamin hutang dari orang-orang tua kita atau saudara kita yang meninggal itu untuk membayarkan semua hutang. Ini kewajiban, termasuk kewajiban. Dan itu yang diharapkan oleh orang-orang yang telah meninggal. Kita mendoakannya, memintakan maaf untuknya dan memaafkannya, kemudian mengistighfarkannya dan membayarkan hutangnya. Ini adalah kewajiban kita yang merupakan harapan dari orang-orang yang telah meninggal. Termasuk kata Rasulullah adalah mensedekahkannya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah menceritakan, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ibu saya meninggal 3 hari yang lalu mendadak dan tidak ada meninggalkan pesan dan amanah apapun. Kalau seandainya hari ini saya ingin bersedekah buat ibu saya tadi, apakah pahalanya sampai kata Rasul. Bahkan Rasulullah pun dalam masalah ibadah selalu berdoa kepada Allah. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah berdoa terhadap kurbannya, ya Allah, terimalah kurban atas namaku dan keluarga. Maka ini menjadi pedoman bagi kita dalam beribadah. Apapun ibadah kita, niatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Ketika kita bersedekah pun, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ini sedekah atas namaku dan keluargaku. Nah, kalau lingkupnya keluarga, kata ulama tafsir, semua yang berhubungan dengan kita. Yang namanya keluarga ada suami, istri, anak. Yang suami ke atasnya, ke keluarganya ke atas sampai seatas-atasnya dapat. Yang istri pun ke atasnya sampai tidak kita kenal lagi ranci itu, dia juga akan dapat. Adanya keluarga, hubungan darah, dan ke bawah pun sampai ke cucu semua itu dapat. Makanya bagi kita yang ingin beribadah kepada Allah, bersedekah untuk diri kita, maka doakanlah agar sedekah itu juga disampaikan berkahnya oleh Allah kepada keluarga kita yang telah meninggal atau keluarga kita yang masih hidup. Maka setiap kali kita beribadah, lihatkan, ya Allah, ini sedekah atas namaku dan keluarga. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi mudah-mudahan ke depannya, Ibu Bapak, apapun yang kita lakukan dan kita niatkan, mudah-mudahan bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang telah meninggal dari keluarga kita. Karena kata Rasulullah tadi, setiap orang yang meninggal begitu dimasukkan ke dalam kubur, posisi mereka sama seperti orang yang tenggelam. Maka mereka butuh pertolongan, butuh harapan dari kita yang masih hidup untuk bisa menyelamatkan mereka dari hal-hal yang akan menyebabkan mereka tenggelam di dalam kubur itu. Maka amalan yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk mereka, yang kita lakukan untuk mereka, itu bisa menyelamatkan mereka dari proses ketika mereka dimasukkan ke dalam kubur. Karena begitu berada di kubur itu, posisi mereka cuma dua. Apakah mereka akan mendapati nikmat kubur atau malah mendapatkan siksa kubur? Karena dalam surah Al-Mutaffifin juga dijelaskan posisi ruh orang-orang yang telah meninggal ketika di barzah cuma dua tempatnya. Ada yang disebut dengan Eliyin, tempat yang tertinggi yang disebut dengan taman surga. Disitulah semua ruh orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur ditempatkan Allah. Atau yang kedua yang Allah sebut dengan Sijjin.
yang disebut dengan liang neraka. Disitulah tempat semua ruh-ruh yang telah meninggal yang mendapatkan siksa kubur. Jadi kalau kita semuanya mendapati nikmat kubur, maka kita nanti akan bertemu di Iliyin. Kita dengan keluarga kita yang sama ibadahnya, sama tempatnya, maka kita akan bertemu nanti di Iliyin situ. Dan bagi kita tidak bertemu dengan saudara kita, mungkin bisa jadi saudara kita sudah tersesat masuk ke situ. Maka sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan nikmat kubur setelah kita meninggalkan dunia ini. Baik Bapak, karena waktu kita singkat, kita lagi mau Syah. Tadi sudah ditutup dengan doa ya Syah. Tidak usah doa lagi ya. Baik Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.